Ya, 4 hal ini saya sudah jalani dan saya rasakan sekarang, walaupun mungkin masih skala kecil, tetapi untuk skala keuntungan masih sudah berkisar di angka 20-30 juta bersih sebulan. Gitu, dari 1 counter induk dan 8 counter cabang saya. Halo sahabat wirausahawan semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Semoga semuanya kondisi sehat ya. Kondisi sehat, segala usahanya, segala bisnisnya, segala kegiatannya hari-hari berjalan dengan baik. Kebetulan ada yang bertanya, sebenarnya kalau kita membuat bisnis counter itu butuh modal berapa? Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Bagi seseorang yang ingin memulai bisnis, pasti pertanyaan utamanya adalah modalnya berapa besar, enggak. Apalagi saya counter handphone, ya, counter handphone yang bergerak di desa. Teman-teman mungkin tahu kalau namanya counter handphone, mungkin kalau dilihat dari nominal angka ya untuk pemula mungkin akan terasa berat gitu. Tetapi saya memulai bisnis ini dulu ketika start awal itu mulai dari nol sekali, mulai dari hanya 500.000. Nah, walaupun sekarang sudah berjalan agak lama ya, bersyukur sudah tidak numpang lagi. Dulu counter saya masih numpang di mertua, belum punya apa-apa, etalase ndak punya, jangankan modal ya, punya hanya 500.000 saja, 500.000 yang memang saya kelola dengan sangat hati-hati, dengan penuh ketelitian. Bersyukur bisa bertahan sampai sekarang ya. Jadi kalau pertanyaannya memulai dari modal berapa, kalau seseorang yang memulai itu bisa saja dari nol, bisa saja dari angka yang besar atau ratusan juta. Itu terserah dari teman-teman. Kalau punya modal besar ya bagus, tapi kalau tidak punya modal ya enggak apa-apa, kita mulai juga. Intinya bahwa kalau menurut saya pribadi seseorang yang memulai usaha itu tidak harus punya semua, punya tempat, punya modal, punya relasi, punya supplier. Tidak harus seperti itu. Kunci utama adalah punya niat dan punya usaha. Yang paling terpenting punya doa, ya, itu, serta punya kejujuran ya. 4 hal ini saya sudah jalani dan saya rasakan sekarang, walaupun mungkin masih skala kecil, tetapi untuk skala keuntungan masih sudah berkisar di angka 20-30 juta bersih sebulan gitu, dari 1 counter induk dan 8 counter cabang saya ya. Jadi itu adalah hasil, itu relatif ya, tergantung dari kita, tergantung dari rezeki dari yang kuasa juga. Kadang-kadang kalau kita terlalu melihat juga keuntungan yang wah gitu, itu bisa jadi kendala juga. Tetapi kalau kita tidak berupaya tanpa ada tujuan penghasilan, ya itu nihil juga, tidak akan semangat. Jadi itu kuncinya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, bahwa usaha apapun itu tidak harus punya modal besar. Teman jadi bermodalkan 4 hal tadi ya, terutama ada niat, ada usaha, ada doa, dan ada kejujuran. Saya rasa usaha apapun itu akan bisa berjalan dengan baik selama kita bisa menyesuaikan dengan kondisi daerah ya. Jadi daerah juga sangat menentukan apa yang akan kita lakukan. Misalnya di daerah pedesaan seperti saya, sekitaran desa dan dekat kepulauan, bisnis ini saya lihat sebagai suatu hal yang sangat memiliki masa depan yang bagus. Jadi daerah, teman-teman boleh lihat nanti kalau misalnya penasaran, cek di Google Map atau cek di internet bahwa ada satu namanya Pulau Muna ya. Jadi dia
satu pulau yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dekat daerah saya terdapat pulau-pulau kecil yang berjumlah banyak ya, pulau-pulau kecil berjumlah banyak dan memiliki penghuni atau penduduk yang bergerak sebagai nelayan gitu. Apa yang dapat saya lihat di lingkungan itu, yang dapat saya lihat adalah di sini komunikasi kurang. Jadi komunikasi kurang sehingga perlu dijual produk yang berkaitan dengan komunikasi. Ya, apakah itu ya handphone? Hanya saja terus terang pada saat itu saya tidak punya modal, saya tidak punya apa-apa. Saya jalani aja, awalnya saya jualan pulsa saja. Jualan pulsa untuk dijual ke tetangga. Modal 500.000 tadi, dijual ke tetangga. Lama-kelamaan saya nyari jalan, nyari relasi multi chip namanya. Jadi langganan saya itu bergerak di bidang multi chip yang menjual segala jenis pulsa dengan berbagai operator, misalnya pulsa Telkomsel, Indosat, XL, PLN dan lain sebagainya. Nah, berjalan seiring waktu, akhirnya saya upayakan melakukan pendekatan dengan ownernya atau bosnya. Berkat mungkin karma baik atau rezeki dari Yang Kuasa, beliau itu percaya kepada saya, memberikan saya jalan untuk mencari agen-agen pulsa. Ya, jadi saya diberikan kesempatan oleh beliau, diberikan modal berupa saldo pulsa sejumlah awalnya dulu 5 juta. Dan saya sampaikan, saya bilang saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin maju dan ingin mengembangkan bisnis ini di lingkungan saya gitu. Akhirnya saya keliling kayak sales rokok begitu, bawa brosur. Kalau orang lain kan mungkin bawa produk berupa rokok, makanan dan lain sebagainya. Kalau saya berupa brosur yang isinya itu list harga, misalnya pulsa Telkomsel 5.000 harganya sekian, pulsa Telkomsel 20.000 harga sekian dan lain sebagainya. Listnya itu saya bawa keliling. Saya singgah di warung-warung di berbagai pelosok, masuk ke pelosok-pelosok, ke pedalaman, singgah di warung-warung gitu, menawarkan ke mereka kerjasama. Ibu siapa tahu berminat, misalnya gitu. Ibu siapa tahu berminat untuk menjual pulsa, keuntungannya lumayan loh, satu kali kirim bisa 2.000 rupiah, saya sampaikan begitu. Karena daerah saya ini adalah daerah pedalaman, otomatis harga pulsa beda dengan kota. Kalau di kota mungkin yang 5.000 harga 6.000, di sini bisa sampai 7.000 sampai 8.000. Jadi keuntungannya itu lumayan dan itu menggiurkan mereka. Ya, saya keliling dari satu kios ke kios lain untuk menawarkan kerjasama. Akhirnya berjalan seiring waktu, saya punya sekitar 150 sampai 200 agen pulsa cabang reseller yang mengambil kepada saya gitu. Jadi mereka ini secara rutin mengambil saldo pulsa kepada saya untuk dijual kembali di kiosnya atau di rumahnya gitu. Nah, awalnya dari situ teman-teman, awal dari situ, sehingga saya perlu modal dengan tambahan meningkat ya, mulai dari 5 juta harus biasanya habis cuman 5 juta biasanya habis 2 hari. Akhirnya meningkat, akhirnya 30 juta hanya habis 1 hari. Ini adalah bukti transfer saldo saya, saldo pulsa kepada anggota-anggota atau member yang terdaftar di bawah jaringan saya. Ini sebagai contoh terdekat hari ini. Nah, ini 300.000. Masih banyak lagi, ada 300.000 lagi, 1 juta, 2 juta, 300.000, 450.000, 5 juta dan lain sebagainya. Sehingga saya katakan dalam sehari transaksi saldo pulsa saya bisa mencapai 30 juta. Ya, 30 juta habis 1 hari. Nominalnya wow memang ya, nominalnya wow, tetapi teman-teman perlu tahu keuntungannya sangat kecil, sangat tipis. Ya, satu transaksi itu sistemnya kan begini.
yang transaksi yang dilakukan oleh member kita atau agen di bawah kita itu terhitung satu transaksi. Misalnya kita ambil fee Rp200, Rp200 dikali berapa transaksi per orang. Misalnya satu orang dalam sehari dia melakukan 5 transaksi, kita baru dapat fee Rp1.000 ya, kita baru dapat fee Rp1.000. Tetapi kalau kita punya 100 member yang kira-kira rata-rata menjual 100 yang rata-rata menjual 5 pulsa atau 5 kali transaksi, bisa dikalikan ya. Jadi anggaplah Rp200 kali 5 berarti 1000 kali 100 anggota berarti 100.000. Nah, keuntungan yang saya dapat itu dari situ. Tetapi ada juga cara lain, seperti misalnya mereka ngambil saldo pulsa ke saya sampaikan baik-baik bahwa ini servernya berada di kota, jadi tidak mungkin ibu atau bapak ngambil sendiri ke sana, bisa lewat saya, tetapi bantu saya untuk biaya transfer. Misalnya jika ngambil 1 juta, bantu saya biaya transfer 5.000 gitu. Karena terus terang biaya transfernya ke perusahaan kan siapa yang tanggung coba? Keuntungan yang saya dapat hanya Rp200 atau Rp100 per transaksi. Jadi otomatis saya mintai ke mereka gitu. Nah, dari situ keuntungan yang saya dapat, mulai dari biaya transaksi per 1 kali itu, dan biaya transfer, mungkin jasa transfer itu bisa membantu juga. Itu mulai dari situlah teman-teman berkembang akhirnya ke handphone, hingga bersyukur hingga sekarang walaupun sangat terasa penurunan, tetapi pada saat penjualan bagus itu untuk di desa ya, karena kita bicarakan skala desa beda dengan kota. Kalau kota mungkin ini sangat kecil jumlahnya, tetapi untuk di desa rata-rata handphone yang bisa saya jual itu 100 sampai 120 biji per bulan gitu. 100 biji sampai 120 biji. Nah, teman-teman, jadi setelah saya bermain di saldo pulsa, di mana transaksi saldo itu 30 juta per hari bisa dilempar ke agen-agen, saya baru bergerak ke handphone. Jadi setiap saya ke kota, saya ambil 2 biji handphone. Dulu handphone belum ada Android, jadi pakai tombol. 2 biji. Nah, habis itu ke kota lagi saya ambil 3 biji. Saya titip di etalase mertua saya. Ya, akhirnya rezeki bertambah, ambil 5 biji, 10 biji dari supplier toko besar. Waktu itu masih ngambil di toko-toko besar yang memang bukan sebenarnya distributor langsung dari perusahaan, bukan, dia toko besar yang ngambil dari perusahaan tetapi menyalurkan lagi ke konter-konter kecil gitu, termasuk ke saya. Nah, dari situlah awalnya sehingga saya berbisnis handphone. Nah, kalau dulunya saya mengambil dari toko-toko besar untuk dijual kembali, tetapi untuk saat ini saya sudah mengambil langsung dari perusahaan, misalnya perusahaan Oppo, Vivo, yang langsung saya melakukan tekan kontrak dengan perusahaan dengan catatan mengambil dengan mengikuti aturan mereka. Misalnya setiap ada produk baru yang keluar, saya wajib ambil gitu. Dan sebagai keuntungannya saya diberikan bantuan tenaga promotor untuk menjual barang tersebut. Makanya sebenarnya untuk di satu kabupaten ini saya satu-satunya toko yang memiliki kewenangan atau bekerja sama resmi dengan perusahaan gitu. Adapun beberapa toko di luaran sana yang setahu saya mereka adalah cabang dari toko lain. Nah, yang saya perlu tekankan di sini adalah bagaimana kita memulai dari nol dan kita harus mempunyai ambisi, jangan mau terikat oleh toko lain. Ketika kita ingin maju dan berkembang, maka kuncinya adalah walaupun kita kerja keras, kita punya niatan dan cita-cita ingin maju, jangan mau menjadi cabang toko lain. Kalau teman-teman ingin menjadi besar gitu. Serta
ada satu bisnis juga yang sangat membantu saya, itu agen briling. Agen briling ini kan sangat pas untuk di desa. Jadi masyarakat desa itu sebenarnya dari segi ekonomi mereka ada, hanya saja mereka itu malas untuk pergi ke bank, ngantri, belum lagi nulis ini, nulis itu, gaya yang harus formal dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan satu peluang bagi kita, termasuk saya, menjalankan satu bisnis di mana bekerja sama dengan Bank BRI. Mereka memberikan kepercayaan sehingga akhirnya saya diberikan satu mesin gesek kartu ATM gitu. Banyak transaksi, dan yang paling terpenting sebenarnya mesin ini bisa menjadi daya tarik atau magnet bagi masyarakat datang belanja, daripada saat membayar angsuran lewat kita atau narik tunai atau transfer tunai, bisa kita tawari handphone, bisa kita tawari kipas angin, bisa kita tawari speaker dan lain sebagainya. Itu jadi sebenarnya awal mulanya yang dari nol, dari 500.000 bisa berkembang menjadi counter saya seperti sekarang. Ceritanya adalah seperti itu. Mulai dari niat, mulai dari usaha, doa, dan kejujuran, menjaga kepercayaan orang. Oh ya, saya lupa sampaikan bahwa saldo pulsa yang saya kelola 30 juta per hari itu sebenarnya bukan modal saya. Jadi saya dipercaya oleh perusahaan untuk dikirimkan dulu saldo, nanti diputar, dikirim ke anggota, kalau sudah habis saya transfer gitu. Kenapa saya bilang kejujuran itu penting sebagai dasar? Nah, seperti itu. Karena sampai bertahun-tahun, sampai sekarang pun perusahaan masih memberikan modal itu 30 juta per hari untuk diputar sebagai bahan pengumpulan modal. Jadi dijual dulu, nanti belakangan ditransfer gitu. Nah, teman-teman, begitu kalau menurut saya pribadi ya. Kita memulai usaha itu jangan mikirkan modal besar, tapi dari 500.000 pun cukup. Nanti yang penting manajemennya bagus, usahanya bagus, doanya bagus, semua pasti akan berkembang tergantung dari situasi lingkungan, situasi perekonomian masyarakat sekitar. Demikian yang dapat saya share hari ini. Tidak ada niat untuk mengajari dan lain sebagainya, tapi intinya kita sama-sama memotivasi. Semoga teman-teman termotivasi dan semakin semangat untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada. Terima kasih, sampai jumpa.